Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainal Mustafa dari kelompok 1 mata kuliah tafsir dakwah. Kelompok 1 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Devriko Putra Andana. Yang kedua saya sendiri Muhammad Zainal Mustafa. Yang ketiga Selgi Netral Aprilia. Yang keempat Diah Anissa Fitri. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hukum dakwah menurut Quran Surat Al-Nahl ayat 90 dan Quran Surat Maryam ayat 55. Yang pertama Quran Surat Al-Nahl ayat 90 yang bunyinya Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Penjelasan ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Ayat ini termasuk yang sangat luas dalam pengertiannya. Ibnu Mas'ud berkata, dan ayat paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surat An-Nahl yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pada ayat ini disebutkan 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan atau ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Yang kedua, Quran Surat Maryam ayat 55 yang bunyinya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiya. Artinya, dan ia menyuruh ahlinya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Penjelasan ayat. Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa Ismail selalu menyuruh keluarganya tetap mengerjakan sholat dan menunaikan zakat, karena sholat dan zakat itu telah disyariatkan semenjak Nabi Ibrahim. Risalah yang disampaikan oleh Nabi Ismail adalah risalah yang dibawa oleh bapaknya Ibrahim. Meskipun yang diterangkan di sini hanya mengenai keluarganya, tetapi perintah itu mencakup seluruh kaumnya, karena Rasul itu diutus bukan untuk keluarga semata, tetapi diutus untuk semua umatnya. Nabi Muhammad sendiri pada mulanya hanya disuruh menyampaikan ajaran Islam kepada keluarganya dan kemudian baru diperintahkan mengajak seluruh manusia mengikuti ajaran yang dibawanya. Hal ini terdapat dalam firman Allah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat, dan firman-Nya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kesimpulan dari kedua ayat Al-Quran tersebut. Dari kedua ayat di atas, jelaslah bahwa tingkatan dakwah yang pertama adalah dakwah kepada diri sendiri. Sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu. Selain itu, dakwah kepada diri sendiri penting karena telinga kita yang paling dekat ke mulut kita. Jadi, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita, telinga kitalah yang pertama kali mendengar.
Efek dari dakwah yang kita buat pertama kali adalah untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Setelah kita melakukan dakwah kepada diri sendiri, tingkat selanjutnya kita harus berdakwah kepada orang terdekat kita, yaitu keluarga. Tidak mungkin kita mendahulukan fardu kifayah atas fardu ain, dan tidak mungkin pula kita memperhatikan untuk memberi petunjuk kepada orang yang jauh, padahal kita sendiri khawatir orang terdekat atau keluarga. Maka tidak boleh bagi seseorang menyia-nyiakan keluarganya, baik berupa putra, putri, suami, istri, ayah, dan ibu, sementara ia merasa khawatir kepada mereka, lalu pergi mendakwahi orang lain yang merupakan fardu kifayah. Padahal menjaga keluarga dari hal-hal yang buruk dan mengingatkannya apabila berperilaku tidak baik adalah fardu ain bagi kita. Setelah kita berdakwah kepada diri sendiri dan keluarga, maka kewajiban kita selanjutnya adalah berdakwah kepada masyarakat. Berdakwah kepada masyarakat bisa dilakukan kepada teman kita. Awalnya mungkin akan sulit, tetapi apakah kita akan tinggal diam saja melihat teman kita menyimpang atau melakukan keburukan? Tentu sebagai teman dan saudara muslim, kita tidak boleh membiarkannya begitu saja. Karena kewajiban kita adalah untuk saling mengingatkan kepada hal yang buruk dan menyeru kepada yang baik. Cara yang bisa dilakukan dalam berdakwah kepada teman kita adalah dengan cara persuasif. Jika orang tersebut tidak mau, kita ajak lagi dengan cara persuasif, karena dalam berdakwah itu sebenarnya tidak ada unsur kekerasan dan mengajak mereka kepada kebaikan atau jalan menuju ridhonya. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan, karena Islam adalah agama yang meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, ilmu, dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang belum paham bisa ditanyakan setelah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.